Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Udah makan? Mana tahu ada yang puasa enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 68. Yang saya hormati Bapak Ketua RW. RW berapa tuh Pak? RW 11 ya. RW sebelah. Pak RW kita mana? Ada Pak RW sebelahnya. Biasa di sini. Bapak-bapak RW yang kita muliakan, pengurus Masjid Al-Barokah, bapak-bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, hamba-hamba Allah, semoga yang hadir insyaallah senantiasa diberi rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah, sehingga tidak terhitung berapa banyak nikmat Allah. Maka hadirnya kita ke masjid ini adalah rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, taat saja beribadah, ikuti aturan Allah, itu sudah bentuk daripada syukur kepada Allah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan mengupas isi Al-Quran, beberapa ayat dengan tema 3 kelompok orang atau manusia yang dijamin kekal di neraka. 3 kelompok yang dijamin kekal di neraka. Ini kalau kekal ini artinya tidak dibangkitkan selama-lamanya dari neraka. Kekal dalam bahasa Arabnya adalah khaladun, khuldan atau khalidin, artinya kekal. Istilah iblis khuldi. Ketika iblis mengatakan kepada Adam, ini buah khuldi, itu bahasa iblis merayu Adam
Buah larangan itu disebut dengan khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kalian makan ini ada mawa, kalian kekal di surga. Rupanya itu bukan buah khuldi, tapi buah larangan. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian dekat ke pohon ini, kata Allah, maka kalian zalim kepada diri sendiri. Maka Bapak Ibu, kita buka satu persatu. Siapa yang kekal di dalam neraka? Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Ada orang masuk dalam neraka tidak kekal. Ada orang masuk ke neraka kekal. Tapi kalau surga beda. Sekali masuk ke surga kekal selama-lamanya. Tapi kalau di neraka tidak. Ada yang masuk neraka itu kekal, ada yang tidak. Siapa yang tidak kekal itu? Orang yang beramal ibadah kepada Allah dengan keimanannya, tetapi juga terlanjur berbuat dosa. Dia beriman pada Allah, dia yakin kepada Allah, dia mengakui akan imannya pada Allah, tapi berbuat dosa. Ada tidak orang seperti ini? Ada nggak orang beriman lalu berbuat dosa? Oh, banyak. Enggak? Banyak. Termasuk kita. Kita ini kan beriman pada Allah, tapi kita berbuat dosa enggak? Berbuat dosa. Persoalannya nanti amal kita ditimbang. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dibaca oleh imam tadi. Sekecil apapun amal kebaikan pasti ditimbang dan dibalas. Dan sekecil apapun keburukan, dosa ditimbang juga, akan dibalas. Nanti pada hari kiamat ada namanya yaumil mahsyar. Ada yaumil hisab, ada yaumil mizan, ada yaumis sirat, baru penentuan surga atau neraka. Nah, sampai di yaumil hisab dihitung amal kita, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian setelah dihitung ditimbang, mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Setelah ditimbang, ternyata umpamanya berat yang buruk. Kita sholat, kita beribadah, kita beriman pada Allah, tapi kita berbuat dosa. Setelah ditimbang amal dosa kita, berat rupanya dosa daripada amal kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini diampunkan dosanya oleh Allah lewat azab neraka. Jadi orang yang beriman berbuat dosa, dia mendapatkan ampunan Allah, tapi dengan cara diazab. Maka masuk neraka dia. Masuk nerakanya itu dalam bentuk ampunan. Begitu cara Allah mengampunkan dosa kita. Sama di dunia nih Bapak Ibu. Di dunia ini ada tidak Allah mengampunkan dosa kita? Ada. Salah satu di antaranya kita dikasih musibah. Kita dikasih sakit. Kita dikasih persoalan hidup. Kita dikasih masalah. Kita dikasih persoalan-persoalan yang berat. Itu Allah mengampunkan dosa kita. Maka Bapak Ibu ketika kita sakit jangan mengeluh. Bisa jadi dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa kita. Kalau kita yakin, tapi kalau kita mengeluh, marah-marah, menyalah-nyalakan Allah, nah itu berarti kita tak menerima ampunan Allah. Kita pergi ke pasar, tiba-tiba duit kita hilang. Musibah enggak tuh? Musibah enggak? Musibah.
Hilangnya duit kita itu musibah. Musibah itu ada dosa kita diampunkan Allah. Itu di dunia. Maka ketika kita dapat masalah, kita ibadah kepada Allah, kita berbuat dosa, lalu datang masalah hidup, berat masalah, begitu cara Allah mengampunkan dosa kita. Maka orang yang yakin pada Allah, ketika ada masalah, dia terima dengan ikhlas. Kenapa? Begitulah Allah cara menghapuskan dosa kita. Di hari kiamat nanti, bagi orang-orang yang beriman pada Allah, tapi dia berbuat dosa juga, berat dosanya, dia dimasukkan ke dalam neraka dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya sampai bersih. Nanti akan dibangkitkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama dosanya tidak merusak akidah tauhid atau merusak kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia berbuat dosa merusak kalimat la ilaha illallah, ini tak bisa lagi. Dia masuk ke dalam neraka, kekallah selama-lamanya. Nah, siapa orang-orang yang kekal itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita buka surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Sering kita dengarkan ayat ini, apalagi ketika solat berjemaah. Terdapat dalam surat-surat pendek di juz 30. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu firman Allah, surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Orang yang pertama kekal di neraka adalah orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang disebut kafir di ayat ini adalah orang yang tidak beriman pada Allah. Itu kafir. Dia tidak meyakini imannya pada Allah. Artinya non-muslim, itu kafir. Semua orang yang non-muslim itu kafir. Kafir itu Bapak Ibu tidak kasar. Kafir itu bahasa sebenarnya lembut. Arti kafir itu tertutup hidayah, menolak kebenaran. Itu arti kafir. Cuman kadang-kadang bahasa kafir ini ada orang tersinggung. Kami janganlah disebut kafir, kami ini non-muslim. Wah, kan ada yang protes tuh. Tidak mau disebut kafir tapi disebut non-muslim. Non-muslim itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kafir. Nggak bisa diubah itu. Bagaimana bisa merubah isi Al-Quran? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru. Allah yang bilang, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tak bisa disebut u'iddat lil non muslim, tak bisa. Tak bisa diubah. Ustadz ceramah di masjid dilarang menyebut orang kafir. Tidak pernah seorang ustadz sepanjang sejarah, ya, ulama, mubaligh, apalagi guru agama menyebut orang non muslim itu kafir. Tidak pernah. Tidak pernah. Ustadz menyebut kafir itu mengutip isi kandungan Al-Quran. Bukan kata ustadz. Allah berfirman kafir. Kan begitu. Allah yang bilang. Bapak ibu juga sering membaca kata-kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya kan? Jadi bukan ustaz yang bilang, bukan orang Islam yang bilang, tapi Allah yang mengatakan kafir. Siapa yang tidak percaya dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kafir. Kafir di situ artinya menolak hidayah. Hidayah itu syahadat.
Kebenaran datang dari Allah itu hidayah. Hidayah yang paling tinggi itu adalah syahadat. Siapa yang dapat hidayah, maka bersyahadatlah dia. Orang-orang kafir yang dapat hidayah, maka pasti dia bersyahadat. Tapi orang-orang kafir yang tak mendapatkan hidayah, dia takkan bersyahadat. Betapa sungguh-sungguhnya Nabi Muhammad SAW mensyahadatkan pamannya. Tak bisa. Paman kandungnya Abu Talib, ya paman bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak mau. Kenapa? Dia menolak hidayah. Maka dia kafir. Maka orang yang non-muslim, orang-orang kafir itu kekal di neraka. Saya pernah ditanya sama orang, Ustaz, di kompleks saya tuh Pak Ustaz, ada orang non-muslim, beberapa orang lah, minoritas, tapi baik-baik sama kami Pak Ustaz. Kalau kami membangun masjid, dia ikut nyumbang Pak Ustaz. Ada kegiatan gotong royong, dia bantu. Bahkan korban selalu setiap tahun mereka ni ikut. Ada fakir miskin, kami kumpulkan fakir miskin, anak yatim, dia ikut juga. Dalam istilahnya Ustaz, orang-orang non-muslim yang hidup bersama kami itu tak pernah mengganggu kami. Orangnya baik-baik, sangat ramah, ikut bergaul, bergabung sama kami. Tapi kenapa dia masuk neraka? Kekal di neraka. Sebaik itu orang masuk neraka kekal. Ada juga tetangga kami di komplek itu tidak pernah ke masjid Pak Ustaz. Dia Islam, tidak pernah ke masjid. Motornya kayak mau pecah rumah kami itu bunyinya. Ribut, suka usil ganggu orang. Kerjanya mabuk berjudi Pak Ustaz. Dia Islam Pak Ustaz. Tapi kenapa bisa masuk surga Pak Ustaz? Iya kan? Bingung juga jawabnya kan? Hah? Kenapa dia bisa masuk surga? Di mana letak keadilan Allah dalam Islam? Nah, ini bagaimana Bapak Ibu jawabnya nih? Hah? Yang satu baik, yang satu jahat. Yang baik masuk neraka, yang jahat masuk surga. Ya kan? Kalau orang kafir, dia berbuat baik, itu disebut dengan amal kebaikan biasa. Kenapa? Dia tidak akan menerima pahala sedikit pun. Karena yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang beramal soleh. Dikatakan orang itu beramal soleh, kata-kata soleh itu kalau ada allazina amanu, dia beriman pada Allah, maka semua bentuk kebaikannya menjadi amal soleh. Tapi kalau iman tidak ada, maka kebaikan-kebaikannya tidak akan diganti oleh Allah dengan pahala, dan tidak ada ganjaran dalam surga. Wa basyiril lazina amanu, harus ada kata-kata amanu, dia beriman. Dia kenanya di situ, dia berbuat baik tapi tidak atas dasar iman, maka amal itu tak disebut dengan soleh. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat, berikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi beriman dulu. Wa amilus solihat, beramal soleh, baru dikatakan amalnya soleh karena ada iman. Annalahum jannatin, bagi mereka adalah surga. Tapi kalau dia berbuat baik tidak atas dasar iman, disebut dengan amal biasa, bukan amal soleh. Lalu apa yang dia dapat? Dia mendapatkan status sosial, penghormatan, penghargaan secara interaktif sosial di masyarakat. Namanya muamalah. Dia dihargai orang, dia dihormati orang, sampai situ saja. Bagaimana dengan rezekinya? Allah kasih rezeki atas kebaikan-kebaikannya, tapi selama di dunia saja. Habis dunia, habis semua. Maka di akhirat tidak ada ganti dengan surga. Nah, bagaimana dengan orang yang Islam
Dia bersyahadat tapi tak beribadah. Dia tak solat. Dia mengganggu orang. Nah, kalau ada orang Islam, ya Bapak Ibu, dia bersyahadat, dia tapi tak solat, tak pernah ke masjid, jumhur ulama sepakat dia itu sudah kafir. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada orang yang sudah bersyahadat, dia Muslim, dia Islam, tapi tidak ada solat, dia kalau mati haram disolatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada warga masyarakat kita, ya enggak, ini bukan ekstrim ya, ini pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau ada orang Islam, dia tak pernah solat, lalu mati dia, siapa yang menyolatkannya, berdosalah dia. Kenapa? Tidak boleh menyolatkan orang Islam yang tak pernah solat saat dia mati. Bahkan Ibnu Taimiyah lebih keras mengatakan, jenazahnya tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam. Itu pendapat, ya. Kalau Bapak ikuti silakan. Jadi besok kalau ada yang mati tanya, ini solat tak nih? Hah? Ya enggak? Ke masjid tak nih? Tak pernah ke masjid Pak Ustaz, tak pernah solat. Kalau Rasulullah mengatakan orang yang selama hidupnya melalaikan solat, maka tidak ada kewajiban fardu kifayah baginya untuk menyolatkan. Jadi bebas, kita boleh solat, boleh tidak. Kenapa? Karena dia sudah dianggap kafir dalam akidah Islam. Tapi kalau dia solat, kadang iya kadang tidak, nanti ada pula kelompok iman dia. Nanti kita bahas itu, siapa mereka ini. Yang jelas yang pertama, orang kafir itu tidak bersyahadat dan dia non muslim, kekal di neraka sebanyak apapun kebaikannya. Walaupun dia bangun membantu masjid 1000 kubah, kalau dia tak pernah bersyahadat, tak pernah beriman, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Itulah yang dialami oleh Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, betapa besar jasanya dengan Islam. Kalau kita banding-banding Bapak Ibu dengan kita, tak ada apa-apanya pengorbanan kita dengan Islam. Kita ini Bapak Ibu paling-paling ibadah saja dalam Islam. Pengorbanan kita belum seberapa jika dibanding dengan Abu Thalib. Tapi sayang, Abu Thalib tidak bersyahadat. Maka Abu Thalib masuk dalam golongan kafir dan kekal di neraka. Buka surat Al-Qasas ayat 56. Allah mengkekalkan Abu Thalib di neraka selama-lamanya karena kafir. 2. Siapa orang yang kekal di neraka? Wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang yang mensyirikatkan Allah atau orang-orang yang berbuat syirik. Apa itu syirik? Syirik artinya adalah mensyirikatkan. Kalau syirik kepada Allah berarti mensyirikatkan Allah. Mensyirikatkan Allah artinya dia percaya sama Allah, tetapi juga percaya dengan tahayul, perdukunan, ilmu nujum, minta ke kuburan selain kepada Allah. Ini syirik. Mau berdagang, datang ke dukun, bagaimana supaya laris dagangannya. Mau jadi pejabat, datang ke dukun. Apalagi mau dapat pangkat, dikasih pangkat jabatan, dipengaruhinya orang lewat dukun. Ini kekal di neraka. Surat An-Nisa ayat 116 Allah lebih terang mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Jadi kalau mati dia orang-orang musyrik, orang musyrik ini muslim,
Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Satu yang kekal di neraka itu kafir, dua muslim. Muslim pertama orang musyrik. Dia tak diampunkan oleh Allah, dalam keadaan berbuat syirik dia mati. Tidak sempat bertobat. Matinya itu mengekalkan dia di neraka selama-lamanya. La yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Kalau masuk dia ke neraka, azab neraka itu bukan mengampunkan dosanya. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa tadi, dia beriman tak berbuat syirik. Seperti pezina, rampok, korupsi, maling, menipu, membunuh sekalipun, tapi dia tak berbuat syirik, maka dia di dalam neraka diampunkan Allah lewat azab. Tapi kalau orang yang berbuat syirik masuk neraka bukan pengampunan, memang azab selama-lamanya. Waquduhan nasu wal hijarah wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutilah olehmu neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu Bapak Ibu dua, manusia, batu. Siapa manusia itu? Orang kafir dan orang musyrik. Yang kedua, orang musyrik. Selama neraka itu menyala, selama itu pula dia di neraka. Dia jadi bahan bakar. Sama seperti kita masak. Masak bahan bakarnya apa? Gas misalnya kan. Sekarang pakai gas. Selama gas itu masih ada, berarti api masih bisa menyala. Maka selama api menyala, berarti gas masih ada. Di neraka, selama neraka itu masih hidup, masih menyala-nyala, maka orang-orang musyrik dia di dalam neraka. Bukan bentuk pengampunan, tapi dia jadi bahan bakar api neraka. Selama-lamanya khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka Bapak Ibu hati-hati kita dengan syirik nih. Kadang-kadang maaf bicara, saya ceramah di tempat lain, ada yang bertanya, Ustadz kami tidak tahu selama ini. Dulu orang-orang tua saya berbuat demikian Pak Ustadz, tapi sudah meninggal. Entah tobat atau tidak. Kami tidak tahu Pak Ustadz. Kan begitu. Banyak orang mengaku tidak tahu Pak Ustadz itu syirik. Perlu dijelaskan. Ada perbedaan antara orang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Sekarang persoalannya kita itu tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau orang tinggal di hutan, ya, tinggal di hutan, tidak ada akses listrik, tidak ada teknologi, tak pandai baca tulis orang di sana, punya kampung pula sama-sama orang-orang hutan. Kan ada tuh istilahnya tuh suku-suku klasik, suku terasing. Dia nggak bisa baca tulis, nggak tahu dengan masyarakat, dengan perkampungan kota, nggak tahu. Dia sesama-sama dia saja. Seperti hidup orang, seperti hidup hewan lah. Daun-daun dimakannya, kulit-kulit apa dimakannya. Begitu kehidupan dia. Lalu mereka menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah api. Mati dia masuk surga. Kenapa? Karena risalah tak sampai kepada mereka. Agama tak sampai. Mereka tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau kita tinggal di kampung, akses listrik ada, teknologi ada, buku ada, ceramah ada, semua ada, wirid banyak, lalu ngomong tak tahu. Ini beda. Ini namanya orang yang tidak mau tahu. Diundang sama pengurus masjid, nanti kita wirid tak datang. Diajarkan tentang syirik di masjid, diajarkan tentang tauhid di masjid, dia tak datang. Lalu dia berbuat syirik, diterangkan oleh kawan di luar, tak tahu selama orang. Bukan tak tahu, tidak mau tahu, lalu berbuat syirik, maka matinya kekal di neraka selama-lamanya. Itu gunanya majelis taklim, memberitahu. Belajar itu supaya tahu. Apa arti belajar?
Belajar itu artinya change behavior, merubah tingkah laku. Minaz zulumat ila nur, dari tak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang. Nabi datang kepada umat yang tidak tahu jadi tahu. Selama Nabi tidak diturunkan oleh Allah, orang-orang yang tak tahu dengan ajaran Islam, bagi mereka ini tidak ada dosa. Itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim siapa Tuhannya? Matahari, disembahnya matahari. Nabi Ibrahim siapa yang disembah? Bulan, disembahnya bulan. Ah, ini Tuhanku. Nampak bintang, oh bintang ini Tuhanku. Nampak matahari, besar Tuhanku, ini Tuhanku. Disembahnya matahari. Kenapa? Tidak tahu. Sejak turun wahyu kepada Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim tahu bahwa matahari, bulan, bintang bukanlah untuk menyembah. Yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terlanjur berbuat syirik, lalu mati dalam keadaan syirik, maka kekallah selama-lamanya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz kami sebagai anak-anak? Nah, khusus dosa syirik, ya Bapak Ibu, khusus dosa berbuat syirik, anak tidak bisa meminta ampun kepada Allah, kecuali dosa-dosa lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampunkan dosa selain syirik tadi. Tapi kalau sudah terlanjur orang tuanya berbuat syirik, anaknya minta ampun sama Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina. Tidak mempan itu. Karena dosa syirik la yaghfiru, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus dosa syirik tidak ada ampunan dari Allah. Allah yang mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 116. Paham Bapak Ibu? Nah, ada pertanyaan? Bersilakan. Silakan. Ya. Ya. Ya, sudah disampaikan. Ya, terus tak mau menerima pelajaran itu. Ya, pelajaran itu kan harus berproses. Tidak serta-merta datang ustaz ke sana sembahlah Allah. Mereka belum punya ilmu dulu. Diajarkan ilmu dulu. Apa itu A, apa itu B. Tiba-tiba diajarkan tentang akidah, mana masuk. Sama seperti anak kecil. Nah, sembah Allah, tak berdosa kau. Mana dia tahu? Berproses. Mengajarkan orang yang terkebelakang itu berproses. Tidak butuh, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun mengajarkan mereka. Seperti suku Kubu yang ada di Jambi, tinggal di hutan. Mereka tidak tahu. Mereka diajarkan dulu. Seperti orang-orang Papua yang tak berbaju pun tidak. Koteka kemana-mana, ajarkan dulu berbaju. Itulah yang dialami oleh Ustaz siapa namanya? Bukan di Papua itu. Fadlan apa namanya? Fadlan Guratan ya? Ya pokoknya ada tantan lah. Bagaimana Ustaz mengajarkan orang-orang Papua cara mandi dulu? Diajarkan cara mandi pakai sabun, kemudian ajarkan cara bersih, cara pakai baju, baru masuk agama Islam. Tak bisa serta-merta mengajarkan orang yang telanjang itu sembahlah Allah. Apa? Sembah apa? Ya kan? Maka Ustaz Fadlan itu dikenal dengan Ustaz Sabun, karena dia mengajarkan orang-orang Papua yang terkebelakang itu berangsur-angsur, butuh bertahun-tahun. Beliau cerita sama saya jumpa beliau Pak waktu di Jeddah. Lupa waktu kami sama-sama umroh jumpa. Beliau cerita ribuan orang bersyahadat di Papua. Tapi butuh bertahun-tahun Ustaz. Tak bisa serta-merta. Saya ajarkan dulu mandi itu bagaimana, pakai sabun, dibawanya sabun sekian ton. Diajarkan menyabun, pakai sabun mandi, diajarkan pakai baju. Sudah sekian, itu mengajarkan pakai baju itu bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun juga itu. Mengajarkan bagaimana pakai baju.
Bagi mereka nengok orang berbaju itu asing. Kita melihat mereka telanjang asing. Mereka yang telanjang nengok kita pakai baju asing. Ya Pak ya. Jadi kalau kita beritahu itu berproses, setelah mereka pintar, setelah mereka berilmu, lalu diajarkan kebenaran, menolak mereka, baru jatuh kepada kafir. Itu dia. Baru jatuh kepada kafir. Kenapa? Karena ad-dinul aqlu la dinul aqlu. Agama itu berakal dulu. Kalau tak berakal tak ada agama. Maka orang pikun hilang akalnya, hilang agama. Ya Bapak Ibu ya. Dulu berakal, sejak pikun hilang akal, maka agama baginya hilang. Arti makna agama hilang itu bukan kafir. Syariat agama tak berlaku kepadanya. Maka orang pikun tak solat tak berdosa. Orang pikun tak puasa tak berdosa. Karena tidak ada syariat lagi. Dia tidak berdosa karena ketidaktahuannya disebabkan pikunnya. Sama seperti anak-anak. Begitu juga orang pedalaman. Dia tidak berdosa karena ketidaktahuannya. Tapi kalau tinggal di kampung, ngaku tidak tahu kami selama kalau Ustaz. Tidak tahu gimana. Wirid di mana-mana ada. Kenapa tak datang? Ya kan? Yang lain. Silakan Bu. Ibu dulu. Bu siapa nih? Oh iya, silakan Bu. Bu Henry. Ya. Aku ampunkan semua dosa liman taba, bagi orang yang bertaubat. Setelah bertaubat wa amana, dia beriman. Setelah beriman wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Summa tada, dan dia kemudian jaga akidahnya, tidak lagi berbuat syirik. Maka semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Yang tidak diampunkan tubuh, dia mati membawa dosa syirik. Itu yang tak ada ampunan. Sudah berbuat syirik, tak tobat, dia mati dia. Itu kekal di neraka selama-lamanya. Silakan Pak. Oh sama? Berunding tadi ya? Yang terakhir, penutupan. Karena waktu kami masuk. Yang terakhir, buka surat At-Taubah ayat 5 ayat 68. Orang yang kekal di neraka yang ketiga adalah wa'adallahul munafiqina. Ini lebih keras Allah mengatakan. Wa'adallah, dan Allah berjanji. Ini lebih kalau dalam bahasa Arabnya namanya taukid, ditekankan oleh Allah. Dan Allah berjanji al-munafiqina wal munafiqat, bagi orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan, wal kuffaro naro jahannam, dan orang-orang kafir tempatnya neraka jahannam, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka tempat orang munafik. Berarti kalau sudah cukup kata Allah, tak lagi tempat yang lain. Ya kan? Ya hasbuhum, cukuplah neraka itu tempat mereka. Ini tak ada surga bagi mereka yang munafik. Wala'anahumullah, ditambah oleh Allah dan kalimat wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum azabum muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Berapa kali itu Allah mengatakan naro jahannam, neraka jahannam khalidina fiha, kekal. Cukuplah neraka bagi mereka, dilaknat oleh Allah, azab yang kekal. 4 bentuk kemarahan Allah kepada orang yang munafik. Siapa orang munafik ini? Kalau dibawa kepada bahasa modern namanya liberal. Jil, jaringan Islam liberal. Dia muslim tapi liberal. Ciri-cirinya secara umum saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa buka surat An-Nisa ayat 142 sampai 145. Ciri-ciri orang munafik itu secara umum, pertama, dia benci dengan syariat Islam. Dia Islam
tapi benci dengan syariat Islam. Dia Islam, dia benci dengan ulama. Dia Islam, dia benci dengan ajaran Al-Quran. Dia Islam, dia mengejek agamanya sendiri. Dia Islam, dia berkolaborasi dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam. Itulah orang munafik. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, pagar makan tanaman. Itulah dia munafik. Lain di mulut, lain di hati. Di mulut beriman, di hati dia kafir pada Allah. Itu tempatnya kekal di neraka selama-lamanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. InsyaAllah nanti kita sambung ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin, mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kajian di Jalan Paus cukup jauh, jadi takut nanti jemaah nelpon-nelpon terus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tak bisa berjamaah, nanti jalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.